Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat ketemu gini Mas Mbak. kan kitanya sempat. Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan, ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. Ada salam dari Bu Mega, Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil
pilihan paling baik, yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin bahasa Mbak. kan kitanya sempat. Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan, ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. Ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah ini lagi gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika.
Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oke. Itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin masa Mbak. kan kitanya sempat. Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. Ada salam dari Bu Mega, Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu.
pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negata Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oke. Itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Mbak. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega, Pak. titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini.
Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu? Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancaranya. Itu iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Kalau ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi Waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Udah, itu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah.
Itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat mungkin bahasa Mbak. Kan kitanya sempat. Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan, ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. Ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah ini lagi gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti
dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada wawancaranya. Itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin bahasa Mbak. kan kitanya sempat. Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan, ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. Ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah ini lagi gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa?
Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi ini tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada wawancaranya. Itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin masa Mbak. kan kitanya sempat. Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. Ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah ini lagi gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih.
Udah, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan ada Oh, wawancara oke. itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin masa Mbak. kan ditanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Kalau ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi Waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari
bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu? Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancara gini. Itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Kalau ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan
aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Udah gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan kali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, acara Itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat ketemu gini Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega, Pak. titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden.
Ya, Kalau tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi ini tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancaranya. Itu iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Mbak. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan.
Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi ini tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancara oke, gitu. oke. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Ketemu gini Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus beruntut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi Waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan
saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi ini tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancara oke. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Ambah. kan ditanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Kalau ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi Waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek.
ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu? Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancara gini. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar.
Bukan itu, tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Udah gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu? Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancaranya. Itu iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Ketemu gini Mas Ambah. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi Waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini.
saya ngejar-ngejar. Bukan itu, tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Udah gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi ini tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan ada Oh, wawancara gini, juga. gini. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Ketemu gini Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus beruntut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong.
Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Udah gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi ini tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancara gini. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Mbak. kan saya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi Ini waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya
Presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah menggolkan hal yang kecil pilihan paling kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, pembicaraan gini. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Ambah. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi Ini waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi
menyetujui semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar, bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu? Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan paling utama, ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancara gini. itu mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Ketemu gini Mas Mbak. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah ini lagi gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi
Waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancaranya. Itu iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Ketemu gini Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR.
Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Udah gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan kali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan ada Oh, wawancara gini, juga. gini. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Mbak. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus beruntut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok
di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Udah, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan paling kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancara gini. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas
dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan paling ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancaranya. gini. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Ketemu gini Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Mau ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju sampai
pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu? Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan paling kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancara gini. itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Ketemu gini Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019
masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil, pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, wawancara oke. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Mungkin Mas Amba. kan kitanya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Kalau ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan, tetapi juga tidak terjadi.
baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar, bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu itu? Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan wali kota ini yang benar aja. Logika kita pakai lah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan pembicaraan dirinya dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani. Pasalnya, kedua tokoh tersebut sempat menjadi sorotan publik. Pertemuan antara Jokowi dan Puan itu terjadi saat acara peluncuran Lembaga Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam momen tersebut, Puan terlihat menyalami para tamu yang hadir. Ketika bertemu Puan, Jokowi langsung berdiri dan keduanya bersalaman serta berbincang. Percakapan antara mereka berlangsung lebih lama daripada dengan tokoh lainnya. Puan terlihat menganggukkan kepala sementara Jokowi tampak tersenyum. Ketika ditanya, Jokowi mengungkapkan bahwa mereka hanya sekedar tegur sapa lantaran sudah lama tidak bertemu. Presiden ke-7 RI itu juga menampik saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Puan Maharani sempat menanyakan kabar dan menitip salam untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi dengan tokoh lainnya sebagai hal yang wajar. Lantas Jokowi menegaskan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Puan Maharani. Ya, kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Saat acara kan juga bertemu sama Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Disamperin Mbak Puan. Ada Oh, pembicaraan nggih, ya. nggih. Itu Iya. mungkin bahasa apa Pak? Waktu sempat Ketemu gini Mas Ambah. kan saya sempat Ya saya itu kan berkawan baik, berteman baik dengan Mbak Puan Maharani. Kalau ketemu saling menyapa dan saling berbicara kan ya wajar-wajar saja. Nggak ada yang dibicarakan. Kalau ketemu hanya nggak ada 1 menit aja nggak ada. ada salam dari Bu Mega Pak. Titip salam nggak? Menanyakan kabar Ibu Mega nggak sih Pak ke Mbak Puan? Ya kalau ketemu Mbak Puan pasti yang ditanyakan itu. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat. Karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015. Ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk
melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Kalau Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Nggih. Ya, gitu aja. untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti Hmm? apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah. Itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran